Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septriani dengan CV 241 Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Manajemen Informatika. Baik, saya merupakan mahasiswa MSIB batch 7 di PT Sitex ERP Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu hak akses atau security matrix pada modul e-commerce UDO versi 17. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu nih, apa sih hak akses atau security matrix? Hak akses atau security matrix adalah sistem atau struktur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola hak akses pengguna terhadap data, modul, atau fungsi tertentu dalam sebuah sistem informasi, seperti ERP, Interface Resource Planning, dalam konteks UDO atau sistem manajemen lainnya. Security matrix memetakan peran pengguna atau user roles dengan hak-hak tertentu yang diizinkan, seperti create, read, update, dan juga delete. Nah, di sini saya akan membahas yaitu modul e-commerce pada UDO versi 17. Apa sih modul e-commerce itu? E-commerce adalah alat yang memungkinkan bisnis untuk membuat, mengelola, dan mengoptimalkan toko online mereka dengan integrasi penuh ke dalam ekosistem UDO yang lebih luas, termasuk inventory, akuntansi, penjualan, dan juga logistik. Dalam versi UDO 17, modul ini menawarkan peningkatan fitur dan pengalaman yang lebih baik untuk pengguna serta pelanggan yang berbelanja online. Oke, di sini saya membuat skenario yang mana skenario cerita ini akan saya implementasikan nantinya di UDO itu sendiri. Narasinya yaitu Septri merupakan karyawan yang bekerja di PT Beston yang bergerak pada bidang peralatan dan perlengkapan elektronik. Septri memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Antara lain, melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Selain itu, PT Beston juga memiliki karyawan di bagian manajemen inventory, yaitu Susi. Kemudian ada billing administration, yaitu Sinta. Staff accounting, yaitu Sony. Dan staff e-commerce, yaitu Sandi. Nah, dari cerita tersebut, saya membuat tabel security matrix yang mana bisa melakukan create, read, update, dan juga delete. Untuk role-nya di sini ada admin, e-commerce manager, accounting manager, staff accounting, dan juga e-commerce staff. Untuk admin, dia bisa melakukan create, update, dan juga delete pada modul e-commerce, inventory, dan juga accounting. Untuk e-commerce manager, itu bisa melakukan CRUD di modul e-commerce. Untuk inventory, dia hanya bisa melakukan create dan read. Dan juga untuk accounting itu hanya bisa melakukan read. Kemudian untuk accounting manager itu hanya bisa melakukan pada inventory dan juga accounting, yaitu inventory hanya bisa read, kemudian accounting yaitu bisa create, read, update, dan juga delete. Kemudian untuk staff accounting itu untuk modul accounting itu hanya bisa melakukan create dan read. Dan juga untuk e-commerce staff, yaitu hanya bisa melakukan e-commerce pada modul e-commerce, yaitu create dan read. Oke, di sini saya telah membuat berupa tabel data import, yang mana tabel data tersebut itu akan menjadi user hak akses yang akan digunakan pada saat fitur yang bakal saya kerjakan nanti. Ini ada usernya yaitu Septri, Susi, Sinta, Sony, dan juga Sandi. Itu Septri sebagai e-commerce administration, Susi sebagai manager inventory, Sinta sebagai billing administration, Sony sebagai staff accounting, dan juga Sandi sebagai staff e-commerce. Oke, di sini dalam peran-peran tersebut,
ini ada yang namanya table side menu order, yang mana bisa melakukan yang pertama membuat e-commerce order dan mengirim via email, melihat history e-commerce dan juga order, membuat order, melakukan payment register, mengubah order, melihat riwayat pengiriman, memperbarui e-commerce order, mengajukan order, mendaftarkan dan melihat vendor atau customer, menganalisis laporan, mengelola persediaan. Nah, sampai di sini itu bisa dilakukan oleh user dan juga administrator. Kemudian untuk pengaturan domain itu hanya bisa dilakukan oleh administrator. Dan juga di sini ada pemasaran dan juga promosi, itu bisa dilakukan oleh user dan juga administrator. Nah, untuk melihat data customer, membuat status orderan, membuat data customer, itu hanya bisa dilakukan oleh administrator. Kemudian pada bagian configuration, ini menambah data e-commerce, menambah quotation, menambah tag, dan juga menambah atribut, itu hanya bisa dilakukan oleh administrator. Oke, di sini langsung saja saya akan mempraktikkan dari modul e-commerce itu sendiri. Oke, di sini yang pertama kita akan masuk ke dalam Udo-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke setting. Kita aktifkan terlebih dahulu nih developer mode yang ini kalau developer mode-nya aktif, itu ada tanda kumbang di atas ini. Kemudian, kita masuk ke menu setting. Di sini kita akan masuk langsung ke import user-nya, teman-teman. Oke, kita masuk ke user, teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Biar nggak numpuk. Kita delete aja. Oke, ini masih kosong ya teman-teman untuk usernya. Kemudian kita akan import record-nya. Upload file. Nah, sebelumnya teman-teman buat terlebih dahulu nih untuk user hak akses security matrix. Kita open. Nah, ini udah masuk untuk import filenya. Kemudian kita tes apakah valid. Nah, ini untuk usernya itu udah valid, yang berisi name, login di sini dalam arti e-Gmail-nya, kemudian di sini ada password-nya, kemudian di sini ada role-nya. Nah, di sini saya akan buka terlebih dahulu nih untuk isi dalam file Excel itu sendiri. Nah, ini yang saya masukin tadi. Yang bagian ini kita hapus saja. Yang ini aja yang kita upload gitu. Oke, langsung saja. Kalau udah selesai nih, kita langsung import. Oke, di sini untuk user-usernya udah kita masukin. Dan juga langsung saja di sini saya akan mengedit dari user itu sendiri. Karena di sini untuk usernya, yang pertama kita ke user Sandi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, di sini Sandi untuk email address-nya udah otomatis ya, teman-teman. Karena dari Excel-nya tadi kita import, jadi nggak perlu diisi. Kemudian untuk user types-nya, kita
pilih internal user aja teman-teman. Karena ini si Sandi ini merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Kalau untuk portal ini hanya untuk customer dan juga supplier aja teman-teman. Dan juga untuk public itu hanya untuk website. Jadi kita memilihnya yang internal user aja. Kemudian untuk Sandi ini sebagai apa teman-teman? Kita lihat dulu di Excel-nya. Untuk Sandi sebagai staf e-commerce. Nah, kita masuk ke Udo-nya. Untuk staf e-commerce, itu Sandi bisa melakukannya untuk pengisiannya itu di website. Untuk staf e-commerce itu melakukan redirect editor. Nah, ini kita non-checklist saja, teman-teman. Pada bagian ini kita hapus aja, karena hanya kita fokusnya ke redirected editor. Ini kita hapus, kita hapus, kita hapus, hapus, hapus. Oke, hapus. Kalau udah kosong, kita tinggalin aja yang di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian extra right, kita non-checklist aja, teman-teman. Nah, karena ini sebagai staf, teman-teman, si Sandi ini. Kemudian kita langsung aja save. Oke. Untuk Sandi, kita langsung ke Sepri, sama seperti tadi, teman-teman. Sepri juga user type-nya internal user. Kemudian untuk Sepri ini sebagai e-commerce administration. Untuk e-commerce administration, kita ke website. Untuk website di sini kita ke editor and designer. Kita fokus ke sini aja, yang lainnya kita hapus. Oke, kalau udah selesai, karena Septri ini sebagai admin ya teman-teman, dia bisa semua untuk extract write-nya. Jadi nggak perlu di non-checklist. Jadi kita simpan aja ya teman-teman. Oke, langsung ke Sinta. Sinta di sini sebagai billing administration. Kita buka billing administration. Kalau untuk Sinta billing administration itu masuk ke invoicing, account di bagian accounting. Jadi pada bagian sales kita kosongin aja teman-teman. Websitenya kita non checklist aja. Oke, kalau udah kita scroll ke bawah. Nah ini kita non checklist karena billing administration itu juga sebagai staff, jadi kita non checklist saja teman-teman. Oke, kita save. Selanjutnya setelah Sinta kita masuk ke user Sony. Untuk Sony kita sama internal user juga. Untuk Sony itu sebagai staff accounting. Untuk staff accounting itu masuk ke accounting ya teman-teman. Kita billing. Nah untuk salesnya kita hapus saja ya teman-teman. Websitenya kita non checklist. Projectnya kita nggak usah masukin teman-teman. Purchase-nya kosongin. Oke, kalau udah ini masih aja. Oke, kalau udah kosong kita langsung scroll ke bawah. Ini kita unchecklist aja teman-teman. Karena ini juga sebagai staf.
kita save manually. Oke, kalau udah Sony, kita terakhir yaitu Susi. Kita masuk ke Susi. Untuk Susi itu sebagai manajer inventory ya teman-teman. Untuk manajer inventory itu masuk ke purchase. Nah, kita masuk ke inventory yaitu purchase bagian administrator. Kemudian untuk inventory-nya kita kosongin aja ya teman-teman, kita fokus ke purchase-nya. Yang lainnya kita hapus aja ya teman-teman. Kita non-checklist, kita hapus. Kemudian ini yang dia, nah bagian kontak creation itu kita non-checklist saja ya teman-teman. Oke, kita save. Oke, kalau udah di save ya teman-teman, berarti kita udah melakukan hak akses pada si user ini ya teman-teman. Jadi kita bisa mengeceknya ya teman-teman untuk penggunaannya. Apakah bisa berfungsi untuk hak akses yang telah kita tentukan tadi? Oke, kita langsung logout aja ya teman-teman. Oke, kita coba masuk ke Sony. Kita coba masuk ke akun Sony ya teman-teman. Di sini dengan Gmail-nya kita copy aja ya teman-teman. Kita masuk. Terus untuk passwordnya akses 4. Kita coba login. Nah, ini kita masuk ke user si Sony tadi teman-teman. Karena si Sony ini sebagai staff accounting, kita kan judulnya nih ke modul e-commerce ya. Kita buka di website. Nah, kita fokus ke e-commerce ya teman-teman. Nah, benar. Si Sony ini sebagai staff accounting, dia hanya bisa read aja teman-teman. Dia nggak bisa melakukan pengeditan pada bagian e-commerce. Gitu teman-teman. Dia nggak bisa melakukan pengeditan karena kita tadi udah editnya untuk hanya pada bagian staff accounting teman-teman. Kita coba masuk ke soalnya kita coba logout ya teman-teman. Kita coba ambil yang staff e-commerce. Staff e-commerce. Oke. Kita ke Sandi. Sandi dengan Gmail. Sorry ya teman-teman. Sorry. Nah, Sandi ini dengan Gmail ini kita coba masuk. Passwordnya tadi akses 5. Oke, kita login ya teman-teman. Nah, kita udah masuk nih di usernya si Sandi. Kita masuk ke modul websitenya. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Si Sandi, dia sebagai e-commerce staff nih. Berarti dia bisa melakukan pengeditan pada modul e-commerce. Berarti create dan juga read. Nah, ini teman-teman yang membuat si Sandi ini bisa melakukan pengeditan ini. Dia bisa melakukan pengeditan juga penambahan. Oke, untuk Sandi bisa. Oke, selanjutnya kita coba masuk di admin ya teman-teman. Karena di admin ini e-commerce
modul e-commerce, inventory, dan juga accounting, dia bisa CRUD, teman-teman. Untuk admin, kita masuk ke SEP3. Nah, ini kita masuk ke modul admin, teman-teman. Kita masuk ke website. Nah, di sini untuk SEP3 ini bisa juga CRUD. Dia bisa melakukan berbagai modul ya, teman-teman. Nah, dia bisa melakukan pengeditan, teman-teman. Nah, di sini ada juga barang-barang dari perusahaan itu ya, teman-teman. Perusahaan yang telah saya buat. Nah, ini ada lampu. Oke, kita coba. Oke. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, teman-teman. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua mengenai hak akses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.